Belum genap 2 pekan silam, Hizbullah ditinggal oleh sekretaris jenderalnya sekaligus pemimpin perang tertinggi mereka, Hassan Nasrallah. Sosok penggantinya pun harus disahkan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, mengingat situasi hari demi hari makin genting, menyusul rencana pembalasan mereka ke Tel Aviv. Nama Hashim Safieddin digadang-gadang menjadi sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut, dan diisukan akan disahkan dalam beberapa hari. Namun rencana tersebut urung terjadi. Setidaknya sampai berita ini menemui titik terang, Safieddin dalam 48 jam belakangan diisukan hilang kontak dengan markas besar Hizbullah di Lebanon. Lantas, kemana sang pewaris tahta? Mengapa ia membiarkan kursi pimpinan kosong di tengah situasi genting? Apabila ditarik ke belakang, wilayah Dahye di Beirut Selatan memang menjadi bulan-bulanan serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Israel. Tak kurang dari 100 jet tempur diterjunkan guna menghancurkan daerah tersebut. Dahye menjadi target utama bombardir besar-besaran tersebut lantaran diyakini sebagai pusat strategis dari Hizbullah, di mana mereka meletakkan pusat infrastruktur pasukan elit Radwan, depot senjata sekaligus pabriknya, serta markas divisi intelijen Hizbullah. Safieddin ditengarai berada di lokasi tersebut saat IDF menjatuhkan puluhan bom penghancur bunker yang radius ledakannya mencapai 35 meter. Nyawa Safieddin pun kian dikhawatirkan lantaran pihak Israel berkali-kali mengklaim kalau mereka telah mengeliminasi pria berusia 60 tahun tersebut. Terlihat lumayan optimis memang, mengingat baru 1-2 pekan lalu mereka berhasil melakukan hal yang sama pada Nasrallah. Janggal rasanya melihat Hizbullah secara sadar melakukan kecerobohan dengan menempatkan sosok figur pentingnya di lokasi-lokasi yang rawan. Sedangkan mereka baru saja kehilangan pimpinannya dengan cara serupa di lokasi yang tak jauh dari sana. Tapi berita terbaru justru mengejutkan. Dilansir dari CNBC, pihak Israel tak mampu menunjukkan bukti bahwa serangan beruntun mereka selama beberapa hari belakangan telah menewaskan Safieddin, seperti yang mereka lakukan pada Nasrallah. Itu artinya, klaim mereka kemarin bisa digolongkan sebagai cywar demi menjatuhkan mental lawan, dengan menunjukkan seolah-olah mereka jauh lebih superior dan tanpa ampun memangsa siapapun musuhnya. Kendati demikian, pihak perlawanan Islam masih belum bisa bernafas lega. Itu sebab Hizbullah juga masih belum dapat mengkonfirmasi keberadaan Safieddin. Entah ia masih dalam keadaan sehat, atau terluka, atau bahkan tak lagi bernyawa. Pihak Hizbullah menuduh Israel menghalangi upaya pencarian dan penyelamatan di area tempat pemimpin senior mereka tersebut, yang diduga berada saat Israel mengebom wilayah selatan Beirut pekan lalu. Menurut pernyataan seorang pejabat dari kelompok tersebut, seorang pejabat politik senior Hizbullah, Mahmoud Kimati, mengatakan bahwa wawancara dengan televisi negara Irak bahwa Israel ini seharusnya membiarkan tim penyelamat melakukan tugas mereka tanpa gangguan. Meski belum terkonfirmasi, kehilangan Safieddin jelas merupakan PR tersendiri bagi petinggi-petinggi senior Hizbullah. Hal itu lantaran sosok Safieddin dinilai menjadi sosok yang paling tepat saat ini untuk menduduki posisi sekretaris jenderal sepeninggal Nasrallah. Publik pun mungkin bertanya, siapa sebenarnya sosok pria berjenggot lebat ini? Mengapa perannya begitu vital, padahal namanya jarang berseliweran di media selama ini? Lalu mengapa ia dinarasikan sebagai figur paling tepat untuk memimpin Hizbullah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya terjawab dengan mengenal lebih dekat sosoknya. Tidak ada data pasti tentang di mana dan kapan ia dilahirkan. Namun menurut perkiraan beberapa pihak kredibel, Safieddin lahir di tahun 1964 di desa Deir Kanun en-Naher di Lebanon Selatan, sekitar 4 tahun lebih muda dari Nasrallah. Berbicara tentang Nasrallah, Safieddin sendiri sebenarnya masih berada dalam satu rumpun. Bahkan, memiliki hubungan darah dengan mendiang sekretaris jenderal tersebut. Mereka berdua sebenarnya bersepupu dari pihak ibu Nasrallah. Tak hanya sebatas bersepupu, keduanya bahkan sempat mengenyam pendidikan di Iran di usia muda mereka. Pengalaman di Iran ini kemungkinan yang membangun kerangka berpikir mereka mengenai bagaimana menggalang perlawanan terhadap aksi genosida negara-negara barat, utamanya Amerika Serikat dan Israel, terhadap rakyat Palestina, Afghanistan, Irak, dan lain sebagainya.
Keterbukaan pandangan mereka sontak menjadi titik balik mereka berdua dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, bahkan untuk hal yang paling dasar, yakni hak untuk hidup. Terlebih ketika mereka bergabung dengan Hezbollah, kelompok yang kelak menjadi salah satu basis terkuat yang bergerak otonom di bawah Iran. Bergabungnya Safieddin ke Hizbullah juga dinilai didukung oleh keakraban dengan banyak figur-figur politik yang menduduki posisi penting di militer Iran, termasuk dengan salah satu jenderal IRGC yang akan kita bahas nanti. Nah, yang terakhir, Safieddin menduduki posisi Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, salah satu posisi paling sentral di tubuh organisasi yang paling ditakuti Israel tersebut. Sebagai informasi, di struktur Hizbullah ada 5 dewan khusus yang nantinya membentuk Dewan Syura, yang merupakan pengambil keputusan tertinggi di Hezbollah. Kelima dewan tersebut diantaranya Dewan Eksekutif, Dewan Jihad, Dewan Politik, Dewan Yudisial, dan Dewan Parlemen. Mereka bergerak dengan tugas yang berbeda-beda. Dewan Eksekutif yang dikepalai oleh Safieddin sebelumnya adalah dewan yang mengurusi urusan internal dan kebijakan organisasi. Nah, beda halnya dengan Dewan Jihad misalnya, yang secara khusus mengatur strategi perang dan berkonfrontasi langsung dengan musuh. Meski bukan sebagai panglima perang, Safieddin tentu tak buta dengan strategis perlawanan dan pertahanan. Kehadirannya dalam Dewan Syura jelas membuatnya menjadi salah satu unsur pengambil keputusan selama ini. Ditambah lagi dengan kemahirannya dalam mengatur internal dan kebijakan organisasi, membuat tak ada lagi figur yang dipandang lebih cocok dibanding dirinya untuk memimpin Hezbollah. Selain daripada itu, hubungannya dengan Iran juga terbilang erat. Relasi yang kuat dengan Iran ini menjadi begitu penting sejak Iran merupakan donatur utama Hezbollah sekaligus sebagai rahim di mana kelompok berbendera kuning ini dilahirkan. Salah satu buktinya adalah hubungannya dengan salah satu jenderal Garda Revolusi Iran atau IRGC, mendiang Qasem Soleimani. Kedekatan mereka bahkan berujung pada tali pernikahan antara putra-putri mereka. Sayangnya Soleimani menjadi martir saat Amerika Serikat tanpa ampun membombardir bandara Baghdad di tahun 2020 lalu. Faktor keturunan pun juga cukup kuat. Sorban hitam yang mengikat kepalanya itu menjadi isyarat bahwa beliau ini adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad, junjungan umat muslim di seluruh dunia. Persis seperti Nasrullah yang merupakan sepupunya. Pada sebuah upacara pemakaman anggota Hizbullah yang terbunuh pada bulan Mei lalu, Hashim Safieddin dengan tegas menyampaikan bahwa Hizbullah tetap kuat dan tak tergoyahkan. Ia menegaskan bahwa perjuangan utama mereka bersama dengan sekutu Iran adalah untuk membebaskan rakyat Palestina, dan Safieddin menekankan bahwa serangkaian ledakan yang sempat menargetkan perangkat komunikasi Hizbullah seperti pager dan walkie-talkie tidak akan membuat organisasi mereka mundur. Kami tidak akan berhenti hingga akhir, katanya dengan penuh keyakinan. Hashim Safieddin sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat vokal mengkritik kebijakan Amerika Serikat, terutama terkait dukungan mereka terhadap Israel di Gaza dan Lebanon Selatan. Pada tahun 2021, Safieddin secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam campur tangan di politik dalam negeri Lebanon. Ia menyebut bahwa tirani Amerika Serikat secara aktif merusak stabilitas di berbagai negara di kawasan, termasuk Irak dan Afghanistan. Amerika Serikat sendiri telah menetapkan Hezbollah sebagai organisasi teroris asing sejak 1997. Dan pada tahun 2017, Safieddin juga ditetapkan sebagai teroris asing oleh pemerintah Amerika Serikat. Bagi Safieddin, semua ini hanyalah bukti dari peran Amerika Serikat dalam mendukung tindakan Israel dan menyabotase negara-negara yang menentang hegemoni mereka.